Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, nah seperti yang tadi udah kita bilang, sekarang kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan salah satu startup lagi nih guys. Nah tapi bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya adalah kita akan ngobrol-ngobrol dengan CTO-nya. Nah di sini udah ada Kak Wilson. Halo Kak, apa kabar? Hai Kak. Halo. Oke, salam kenal. Baik, kabar. Luar biasa. Nah untuk Kak Wilson sendiri ini kan datang dari CTO dari Parky App. Nah, sebelum kita ngobrol dulu ke Parky App-nya, ini kita pengen tahu dulu nih Kak. Banyak mungkin orang yang awam akhirnya tahu kayak CTO tuh kerjanya apa karena ini apa drama startup ya, seperti tadi udah kita cerita sebelumnya. Seperti 6 dosan ya. Iya, itu dia. Seperti 6 dosan kayak ya gimana orang pada nggak tahu ya, soalnya pemeran utamanya jadi CTO-nya gitu. Nah, tapi boleh diceritain dikit-dikit dong Kak Wilson nih sebelum kita masuk ke Parky App-nya. CTO itu sebenarnya mostly kerjanya tuh sebagai apa sih Kak? Gitu. Boleh. Nah, kalau kayak mungkin semua Business TV viewer udah pernah nonton ya startup itu. Sebenarnya sih mirip-mirip, almost the same ya. Jadi CTO punya kerjaan ya nentuin teknologi yang bakal dipakai ke depannya seperti apa. Dan yang paling penting itu CTO punya kerjaan adalah supporting the business. Oke. Jadi making sure, misalkan CEO-nya, oke, kita punya vision mau membuat hal-hal seperti ini. Nah, CTO punya role itu buat support teknologi apa sih yang bagus untuk dipakai. Teknologi apa yang bagus juga untuk dipakai untuk membantu grow user base-nya gitu. Dan dia juga supervise tim, tentuin budget yang dibutuhin, gitu sih. Nah, kira-kira itu yang dikerjain sama CTO. Kelihatannya pinter ya dari penjelasan. Terus kayak aku mau nanya dong, kan sebelum membuat Parky App, Kak Wilson sendiri ada nggak sih pengalaman buruk dari parkir gitu? Kira-kira nggak dapat parkir atau apa gitu? Banyak sih biasanya nih, contohnya misalkan kalau the weekend mungkin lagi mau dating gitu kan ke mall. Nah, terus biasanya kan ya malam mingguan. Nah, kadang kan kita suka makan atau nonton gitu. Nah, biasanya kalau makan mungkin mau di restoran A, bioskop cuma ada di mall. Nah, ya, benar-benar. Kadang-kadang tuh ya karena waktunya mepet, kita kan ngeliat dulu nih, kita kan datang nyariin parkir. Nah, ngeselinnya itu kalau udah sampai parkirannya penuh, harus naik ke lantai berapa lah, atau turun ke basement P3. Nah, itu yang paling ngeselin sih kalau lagi mau parkir. Padahal kan kita sebenarnya ke mall itu bukan buat parkirnya, tapi buat nontonnya. Gitu. Benar. Parkir itu buat supportingnya, tapi kok malah parkirnya yang nyusahin. Malah kadang habis waktu di parkir ya. Betul, setengah jam buat nyarinya, terus mau keluar aja setengah jam lagi, 1 jam, padahal biasanya udah nonton. Bener. Iya. Padahal lagi mau dating, padahal moodnya lagi pengen bagus, kok tiba-tiba, aduh parkir aja udah ribet gitu ya. Wah, Nathan pengalaman sekali. Kalau gue tuh salah satu pengalaman parkir, tapi ya mungkin ada yang relate juga. Kalau parkir tuh kadang misalnya gue lagi pengen ke sebutlah yang parkirnya bukan di mallnya, tapi kan ada orang yang parkirnya di luar gitu yang biar nggak ribet gitu kan. Pas lagi parkir udah ditagih bayar. Pas keluar yang jaga beda, ditagih lagi. Bisa itu salah satu yang bikin ngeselin tuh yang kayak gitu ada tuh. Boncos dong. Iya 2 kali kan bayarnya. Aduh. Nah, itu salah satunya sih. Nah, berarti sebenarnya kalau mau dibilang memang untuk Parky App ini sendiri dirintisnya itu mulai dari keresahan ya, Wilson? Betul. Jadi Parky App itu dimuncul dari keresahan saya, terus sama CEO foundernya buat nyari parkir, sama manage parkiran lah ya. Sama kayak tadi juga, kita juga kalau lagi misalnya ke pasar pagi itu kan, nah itu kan sering tuh kita datang, disuruh bayar, terus pulang disuruh bayar lagi. Iya. Kalau nggak bayar ya diketok-ketok lah mobilnya. Iya, ribet lah gitu lah. Kayak gitu. Makanya akhirnya kan kita juga nanya-nanya ke user, gimana sih caranya supaya kita bikin parking experience itu tuh supaya seamless lah. Supaya seamless, supaya cepat, dan supaya nggak disuruh bayar 2 kali kalau buat parkiran. Lumayan juga kan, goceng-goceng bahan sekali parkir. Oke. Nah,
kalau tadi kan udah sempat kita bahas juga mengenai CTO-nya ini nih. Nah, kalau misalnya berarti dari Kak Wilson sendiri ini apa ada background berhubungan dengan memang IT atau bagaimana? Kak Wilson sendiri mungkin pendidikan dan lain-lain? Nah, kebetulan gue dulu sekolahnya komputer, jadi emang cukup related lah ya untuk di bagian teknologi itu. Jadi dulunya sekolah di Amerika, terus sempat kerja di sana di beberapa startup di sana, ada pernah di Symantec, di OpenX, aktif yang ngerjain driverless car juga. Nah, terus habis itu balik ke Indonesia, diajak join sama foundernya Mokapos. Okay. Di sana jadi VP of Engineering, kemudian 2 tahun setelah join Mokapos, akhirnya cobalah start Parky ini. Gitu. Akhirnya ngerintis, akhirnya membuat dari Kak Wilson sendiri untuk memutusin kayak, ya udahlah akhirnya gue ngerintis bikin sendiri aja deh gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kerja sama orang, tapi akhirnya ini ngerintis bareng sama CEO-nya. Nah, ini kepikiran kayak, ya udahlah akhirnya gue ambil step ini aja gitu. Gimana tuh Kak Wilson? Maksudnya bergejolak kan tuh pasti kayak, aduh gimana nih atau ngapain gue? Ya udahlah bikin aja gitu. Mungkin gara-gara founder yang Mokapos kali ya. Jadi kan karena wah ini ada mentor yang bagus bisa dilihat, akhirnya tuh penasaran emang jadi founder tuh seperti apa sih, apa yang beda gitu dari ketika kerja gitu. Terus at the same time juga ngeliat wah di parkir bisnis ini tuh kalau kayaknya dari dulu sama aja, masuk ambil tiket, keluar bayar kasir, ya gitu-gitu terus udah dari sebelum gue dari SMP, SMA ya gitu-gitu terus gitu. Makanya pengen mencoba gimana sih supaya kita bikin parkir itu lebih rapi, lebih enak, bisa cashless gitu kan. Oke. Terus kalau balik lagi ngomongin ke Parky Up, gue penasaran deh apa sih di dalam Parky Up kayak fitur-fitur yang ngebantu kita dalam parkir ini tuh ada apa sih? Nah, kalau di Parky App sendiri, yang fitur paling banyak yang dipakai itu buat pembayaran cashless-nya. Jadi ketika user itu masuk, ambil karcis parkirnya itu tinggal di-scan. Nah, nanti pas di exit, dia langsung otomatis tidak dari wallet-nya, hanya tinggal masukin PIN gitu. Jadi apalagi di masa COVID kayak gini kan lagi orang-orang pasti malas lah bawa cash, pengennya semua cashless gitu kan. Betul, jadi mengurangi social interaction juga. Benar. Nah, kalau ngomongin mengenai cashless juga tuh memang salah satu yang paling ribet tuh kalau misalnya kan biasanya kan kalau tukang parkir atau misalnya kita parkir di mana mungkin pegangnya recehan ya. Aduh itu paling ribet. Bentar ya nyari tukeran dulu. Waduh itu lagi nyari nungguin lagi, lama lagi ya. Hal-hal kayak gitu lah akhirnya Parky App ini bisa jadi salah satu solusinya gitu ya. Gitu. Nah, lanjut lagi kalau misalnya nanyain mengenai Parky App nih, kalau misalnya dari Kak Wilson sendiri nih akhirnya tadi belum kita tanya sih, Parky App ini sebenarnya udah dari tahun berapa sih Kak? Kita mulai tahun 2019 awal sih. 2019 awal ya, oke. Iya. Nah dari Kak Wilson sendiri setelah penggunaan juga membangun Parky App ini, akhirnya perbedaannya setelah mungkin Kak Wilson sendiri gunakan rasanya gimana sih Kak? Yang paling banyak dipakai itu kan kayak tadi cashless kan. Enaknya ya sekarang nggak usah bawa cash lagi, nggak usah bawa recehan gitu. Nah tapi juga ada hal-hal yang kita masih improvement ya. Misalnya kalau sekarang kan kalau misalnya mau di sekolah mungkin kan ada bagian membership. Nah kita juga lagi mau tackle tuh supaya bisa beli member, terus bisa extend membership lewat aplikasi aja, jadi nggak usah harus datang ke kantor admin di kuliahan atau di kantoran hanya untuk perpanjang gitu. Oke, terus gue penasaran nih, Parky App ini di handphone ya, aplikasinya kan pastinya di handphone ya. Terus berarti dia bisa pakai di seluruh tempat parkir atau di tempat parkir tertentu aja? Nah, kalau untuk itu kita sebenarnya itu hanya untuk khusus tempat parkir yang udah kerja sama Parky. Tapi kita lagi fokus banget nih nanyain ada nggak tempat parkir yang mau kerja sama kita supaya tadi bisa transaction cashless atau mungkin
secara bisnis juga sebenarnya mereka terbantu karena mereka bisa lihat, oh transaksi hari ini ada berapa sih, terus biasanya ramainya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Berarti sekarang itu lebih ke mall-mall gitu atau tempat gimana yang udah ada parkir? Yang udah ada parkir lumayan vary sih, dari mall, hotel, kantoran, rumah sakit ini ada gitu. Dan itu kita so far ada di sekitar 220 lokasi throughout Indonesia, dari ada di Jabodetabek, ada di Lombok juga ada, Makassar, lumayan tersebar sih, Medan, Surabaya, Jogja. Oke, nah tadi ngomongin mengenai ada di beberapa tempat juga gitu kan. Nah tadi gue jadi keinget sesuatu nih. Jadi waktu itu gue juga pengen cerita dikit kan. Waktu itu jadi gue tuh kalau misalnya dulu pas masih kecil sering pergi kan sama bapak gue kan. Jadi bapak gue tuh sering nganterin untuk naik motor gitu kemana. Nah bapak gue tuh tipe yang merky, kayak apa, pokoknya orang rada pelit dikit kalau misalnya ada kembalian gitu kan. Jadi bapak gue tuh suka kalau misalnya kan di pusat-pusat grosir gitu, maksudnya yang kayak ITC gitu. Itu kan yang biasanya masih ada yang ngejagain orangnya gitu kan. Kalau misalnya pas udah pas mau keluar tuh, kalau misalnya kan ada biasanya kalau bisa di print gitu kan sebenarnya struknya gitu. Jadi berapa rupiah gitu kan. Kadang mereka kan cuma ngomong doang tuh kayak 4.000 Pak gitu kan. Bapak gue tuh tipe yang ngeliatin kayak di kartis pertama. Bener Mas, ini saya belum nyampe 1 jam loh gitu. Jadi bapak gue tuh suka yang tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi kayak ditanya-tanyain gitu kan. Jadi pokoknya ribet lah bapak gue. Jadi sampai kayak mana dulu, minta dulu struknya gitu. Ada yang bapak gue kayak gitu. Karena ada yang mereka harus ngomong kan. Tapi kan kalau semuanya serba app kan jadi udah serba jelas gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu bisa diminimalisir. Insekuritas gitu kayak mungkin buat orang-orang yang kayak ada yang pelit gitu ya. Misalnya kayak mungkin cuma beda 2.000-1.000 padahal mungkin belum masuk 1 jam atau lewat berapa second atau gimana. Pak ini udah lewat berapa second. Lah gimana sih Mas, orang saya cuma bentar ya. Yang kayak gitu-gitu. Nah ini sebenarnya parkir ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman di sana ya. Atau mungkin yang punya orang tua yang seperti saya gitu ya mungkin. Nah tapi kalau dari Wilson sendiri nih, setelah pada saat ingin membangun parkir ini, respon dari teman-teman atau keluarga atau mungkin dari dari respon masyarakat, ada feedbacknya seperti apa sih? Mereka kalau respon ya, mereka agree kalau parkiran yang sekarang itu kurang apa ya, rada ribet. Kurang nyaman lah, betul. Kurang nyaman. Kadang kan harus bawa uang kecil kalau buat bayar parkir. Terus kadang juga parkir cuma 5 menit, sebenarnya bayarnya sejam. Iya, itu dia makanya. Sejam 1 menit, bayarnya 2 jam. Tetap aja ya benar. Masih kurang nyaman, betul. Nah, itu adalah problem yang emang sebenarnya dari parkir juga trying to solve buat kedepannya. Jadi mungkin kedepannya bisa kan bayar cashless, jadi nggak usah bawa receh. Itu udah pertama. Mungkin kedepannya kita bisa aja bikin kalau misalnya parkirnya 1 jam 1 menit ya nanti dihitung pro rata lah, mungkin jadi 1 jam 15 menit instead of 2 jam. Kadang kan nyakitin juga kalau gitu parkir cuma tambah 1 menit bayarnya 2 jam. Bener. Padahal cuma tipis ya, hal-hal kayak gitulah. Nah itu masih pokoknya memang apa ya bilangnya, kalau disimpulkan bisa dibilang ya pokoknya intinya masih sepaham semua kalau misalnya memang sistem parkir di Indonesia mungkin bisa dibilang masih ya rada ribet gitu lah ya. Makanya parkir ini bisa menjawab banyak dari ya keresahan masyarakat gitu. Oke deh, sekarang Kak Wilson kita ada mau lewat dulu sebentar. Oh, ya. Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.